Kesedihan adalah emosi alami yang dirasakan setiap manusia, seringkali dipicu oleh peristiwa tidak menyenangkan seperti kehilangan, kekecewaan, atau kesulitan hidup. Kesedihan bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan dan membantu kita memahami emosi diri dan orang lain. Katarsis pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk melepaskan emosi negatif agar dapat berpikir lebih jernih untuk menghadapi suatu masalah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan dalam meluapkan emosi. Setiap hal pasti ada hal positif negatifnya. Jika ingin meluapkan emosi kesedihan dengan cara negatif mungkin bisa menghancurkan barang atau marah-marah. Sebagian orang bahkan ingin mengakhiri hidup dan menggunakan obat-obat terlarang dan hal-hal negatif lainnya. Sebaiknya emosi tidak untuk dialihkan karena hanya menunggu waktu sampai perasaannya meledak. Jika kamu ingin meledakkannya lakukanlah dengan cara baik. Jika sedih silakan menangis saja sekeras-kerasnya. Luapkan emosinya. Tapi ketika kamu berhenti menangis, pastikan itu tidak mempengaruhimu lagi. Sudahi perasaannya sesegera mungkin. Sebenarnya perasaannya tidak sebesar itu tapi karena kamu dalam keadaannya seperti itu seakan-akan semuanya besar. 1. Tentuin waktu seberapa lama kamu ingin bersedih, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Itu tergantung diri kamu yang paling mengerti kebutuhan diri kamu. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, jangan diperpanjang. Semisal kamu memilih untuk galau 1 bulan, gak apa-apa kok, tapi setelah sebulan kamu gak boleh lagi galau tentang hal itu. 2. Carilah sesuatu yang menyibukkan, seperti game, kerja, kuliah, atau sekolah. Kesibukan membuatmu lupa sebentar akan kesedihan itu. Waktu kosonglah yang membuatmu terus bersedih dan memikirkan hal tersebut. 3. Pahami sumber kesedihan. Cobalah untuk menuliskan apa saja yang memenuhi pikiranmu. Menuliskan perasaan dapat membantu mengurai kekusutan pikiran dan membuatmu lebih memahami sumber stres. Jika disebabkan oleh perubahan hormon, seperti PMS atau perubahan biologis lainnya, sadari bahwa perasaan itu bersifat sementara dan akan berlalu. 4. Teknik relaksasi. Jika Anda Muslim, Anda bisa melakukannya dengan berwudu, baca Quran dan berzikir. Namun non-Muslim, kamu bisa melakukannya dengan latihan pernapasan. Cobalah tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan selama 4 detik. Teknik pernapasan 4-4-4. Meditasi dan mindfulness. Melatih pikiran untuk fokus pada saat ini dapat mengurangi rasa cemas dan stres. Yoga atau stretching. Aktivitas fisik ringan dapat membantu melepaskan ketegangan tubuh. 5. Pola hidup sehat. Konsumsi makanan sehat. Makanan kaya omega-3, seperti ikan salmon, magnesium, seperti kacang-kacangan, dan vitamin B6 dapat membantu menstabilkan suasana hati. Olahraga teratur, aktivitas fisik melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati secara alami. Tidur yang cukup, kurang tidur bisa memperburuk suasana hati. Jadi usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Kalau misalkan sibuk banget kamu bisa tidur 4-5 jam. 6. Curhat dan mencari dukungan. Jika kamu Muslim, kamu bisa berdoa dan mengadukan segala kesedihan dan kesusahan hanya kepada Allah khususnya di sepertiga malam. Namun jika non-Muslim bisa dengan teman keluarga atau orang yang kamu percaya. Kadang, sekadar didengarkan dapat membuat beban pikiran terasa lebih ringan. Rasakan saja kesedihan itu. Tak ada salahnya kok, tak usah malu, tak usah takut dianggap lemah. Kita ini hanya manusia yang bisa merasakan kesedihan dan nangis, itu bukan aib. Rasakan kesedihan itu kalau bisa sambil tulis hal-hal yang membuatmu sedih agar kamu tahu apa sebab yang buat kamu sedih, jadi tahu solusi untuk menyembuhkan kesedihan itu. Tak mengapa bersedih kawan, istirahat sebentar kalau kau lelah, tenangkan diri, tenangkan pikiran, luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Aku harap kamu senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingat, kalau kamu merasa sedih, Tuhan akan memberimu kebahagiaan di hari berikutnya. Kesedihan bukan tanda kelemahan, itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Jangan dijauhi rasa itu, dekaplah rasa sedih sebagian dari diri kita manusia. Yang penting adalah bagaimana kamu mengelolanya dan tidak menahannya sendirian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.